apa kabar? Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering kali jadi penghalang paling kuat di dunia kerja, justru karena sifatnya yang nggak kelihatan. Langit-langit kaca atau the glass ceiling. Dan kita juga akan cari tahu gimana kunci untuk menghancurkannya lewat kepemimpinan yang inklusif. Pertanyaannya, setelah lebih dari 4 dekade sejak istilah ini muncul, apakah langit-langit kaca yang katanya menghalangi perempuan ini sudah retak? Atau jangan-jangan masih kokoh berdiri? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya glass ceiling itu? Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Marilyn Louden di tahun 1978. Ini tuh metafora yang pas banget buat sebuah penghalang yang nggak kelihatan. Nggak ada aturan tertulisnya, tapi ada sebuah batas yang nyata, yang seolah-olah menghentikan perempuan untuk bisa sampai ke puncak pimpinan, nggak peduli sekeren apapun kualifikasi atau prestasi mereka. Oke, sekarang kita lihat gimana cara kerja langit-langit kaca ini di dunia nyata. Ada satu fenomena yang disebut kebocoran jalur bakat atau pipeline leak. Angka ini kelihatannya menjanjikan banget ya. Menurut laporan McKinsey tahun 2024, hampir setengah dari seluruh posisi level awal di perusahaan itu diisi oleh perempuan. Awal yang bagus kan? Tapi pertanyaannya, apakah angka ini bertahan sampai ke puncak? Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan jelas. Coba deh lihat grafik ini. Di level awal, angkanya 48%, tapi begitu naik jenjang ke manajer, lalu ke eksekutif, persentase perempuan turun drastis. Inilah yang namanya pipeline leak. Seolah-olah, talenta-talenta perempuan ini bocor di setiap anak tangga promosi. Terus, apa sih penyebab kebocoran ini? Sebuah penelitian dari Milawati tahun 2025 membedahnya jadi 3 lapis penghalang, mulai dari level individu seperti peran ganda dan rasa ragu pada diri sendiri. Lalu ada level interpersonal, contohnya bias saat mentoring, atau sulitnya masuk ke jaringan informal yang didominasi pria. Sampai akhirnya di level organisasi, dengan budaya kerja yang kaku dan promosi yang nggak transparan. Kalau semua ini digabung, ini bukan lagi sekedar penghalang, tapi udah jadi tembok tebal yang susah banget ditembus. Dan di antara semua itu, ada satu jebakan psikologis yang paling licik, namanya double bind. Bayangin deh situasinya. Kalau seorang pemimpin perempuan bersikap tegas, dia dicap terlalu agresif. Tapi kalau dia kolaboratif, dia dianggap terlalu lembek. Ini situasi serba salah, di mana standar yang sama, anehnya, nggak dipakai buat menilai rekan kerja pria mereka. Oke, sekarang ayo kita bongkar beberapa mitos yang sering banget kita dengar soal kepemimpinan. Apa sih yang sebenarnya dikatakan oleh data dan penelitian ilmiah? Ini nih, mitos paling klasik. Katanya perempuan itu pemimpin yang jago hubungan interpersonal, sementara laki-laki itu pemimpin yang fokus ke tugas. Tapi fakta ilmiahnya, di organisasi dunia nyata, sebuah meta-analisis besar menemukan tidak ada perbedaan signifikan dalam kedua gaya ini antara gender, sama sekali. Dan faktanya, mitos ini tuh udah usang banget. Sebuah studi penting dari Eagly dan Johnson di tahun 1990 udah menyimpulkan dengan sangat jelas. Mereka bilang, bertentangan dengan stereotip gender, pemimpin perempuan dan laki-laki ternyata nggak beda gayanya dalam hal interpersonal dan orientasi tugas di lingkungan kerja. Ini temuan yang benar-benar meruntuhkan asumsi puluhan tahun loh. Jadi, kalau gitu nggak ada bedanya sama sekali. Eits, tunggu dulu. Ada bedanya, tapi bukan seperti yang dibilang stereotip. Penelitian justru menemukan kalau pemimpin perempuan cenderung lebih demokratis dan partisipatif. Mereka juga cenderung lebih transformasional. Artinya, mereka hebat dalam menginspirasi, memberdayakan, dan menstimulasi timnya. Dan gaya-gaya ini justru yang paling dicari di dunia kerja modern kan? Nah, setelah kita lihat semua masalahnya, pipeline leak, double bind, dan mitos-mitos yang keliru, ini semua membawa kita ke solusinya, masa depan kepemimpinan yang inklusif. Ini bukan lagi cuma soal kesetaraan, tapi selangkah lebih maju menuju inklusi untuk secara aktif memperbaiki kebocoran yang ada. Jadi, apa sih kepemimpinan inklusif itu? Gini, ini bukan cuma soal, oke, kamu boleh masuk. Bukan. Ini tentang menciptakan sebuah lingkungan di mana setiap suara itu didengar, dihargai, dan bahkan jadi kunci buat sukses bareng-bareng. Ini adalah pergeseran dari sekedar toleransi menjadi pemanfaatan keberagaman sebagai sebuah kekuatan. Dan yang paling keren, kepemimpinan inklusif ini bukan cuma soal kebaikan doang, tapi ini cerdas secara bisnis. Data dari McKinsey dan Deloitte membuktikan perusahaan yang inklusif itu profitabilitasnya 36% lebih tinggi, inovasinya 20% lebih banyak, dan tingkat pergantian karyawannya turun sampai 50%. Angkanya bicara sendiri kan?
Salah satu skill paling penting buat pemimpin inklusif itu adalah mendengarkan secara aktif. Dan itu bukan cuma satu gaya. Ada 4 mode yang perlu dikuasai. Analitis, buat memahami masalah yang rumit. Fokus pada tugas, biar efisien. Relasional, untuk menangkap emosi di balik kata-kata. Dan kritis, untuk mengevaluasi informasi. Pemimpin yang hebat itu tahu kapan harus ganti mode mendengarkan. Oke, dari teori kita pindah ke prakteknya. Gimana caranya kita bisa membangun tempat kerja yang benar-benar inklusif? Ini dia beberapa langkah nyata yang bisa langsung diambil. Menurut Linov HR, membangun jalur talenta yang beragam itu bisa dimulai dari 6 langkah praktis. Mulai dari pakai bahasa yang inklusif di lowongan kerja, perluas cara rekrutmen, sampai secara aktif cari talenta dari kelompok yang kurang terwakili. Lalu terapkan blind resume buat menghilangkan bias awal, pasang target keragaman yang bisa diukur, dan yang terakhir, wajibkan pelatihan soal bias bawah sadar untuk para pimpinan. Setiap langkah kecil ini, kalau digabung bisa membuka pintu jadi lebih lebar. Nah, kalau tadi level perusahaan, sekarang kita lihat di level sistemik. Penelitian Milawati menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan yang kuat, seperti menerapkan kuota progresif untuk posisi pimpinan, membuat standar nasional untuk kebijakan ramah keluarga, dan menggunakan rekrutmen buta untuk seleksi awal promosi. Ini adalah perubahan struktural yang bisa benar-benar mempercepat kemajuan. Teori udah, praktek udah. Sekarang, kita lihat contoh nyata seseorang yang bukan cuma menembus, tapi menghancurkan langit-langit kaca itu. Mari kita simak kisah Ibu Sri Mulyani Indrawati. Pada Januari 2026, ada kabar yang luar biasa membanggakan. Ibu Sri Mulyani bergabung dengan Dewan Pengurus Gates Foundation. Beliau kini berdiri sejajar dengan para pemimpin dunia seperti Bill Gates dan Minuchi Shafik. Ini adalah sebuah pengakuan yang luar biasa atas kompetensinya di panggung global. Perjalanannya benar-benar menginspirasi. Coba kita lihat. Dari seorang akademisi di tahun 1998, lalu menjadi Menteri Keuangan Indonesia, kemudian mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, hingga akhirnya menduduki posisi super prestisius di Gates Foundation. Setiap langkahnya adalah sebuah terobosan. Jadi, pelajaran apa nih yang bisa kita petik dari perjalanan beliau? Pertama, kompetensi adalah fondasi dari segalanya. Tanpa itu, yang lain gak akan ngikut. Kedua, punya keberanian untuk mengambil resiko yang terukur. Dan yang mungkin paling penting, jadilah role model yang dulu kamu harapkan ada buatmu untuk membuka jalan bagi generasi selanjutnya. Oke, kita udah lihat datanya, paham konsepnya, dan terinspirasi dari contoh nyata. Sekarang, pertanyaan terakhir, ini bukan untuk saya, tapi untuk Anda. Apa yang akan Anda lakukan, mungkin mulai besok, untuk ikut membantu membongkar langit-langit kaca di lingkungan Anda? Karena setiap tindakan kita, sekecil apapun, itu punya arti.